Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gea Revina Wigantini, SEMSM, sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah memberikan kesempatan untuk berpresentasi. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan pengaruh rasio aktivitas dan profitabilitas terhadap modal kerja. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Di sini yang pertama ada Rizka Lutfiana dengan NIM akhir 364, kemudian ada Wisnu Murti Jalukatilu dengan NIM akhir 380, kemudian ada Ivan Eka Putra dengan NIM akhir 403, kemudian ada Nur Rizky Bisnillah dengan NIM akhir 494, kemudian ada saya sendiri yaitu Salman Akil Majid dengan NIM akhir 517, dan yang terakhir ada Siska Septi Yulian dengan NIM akhir 518. Yang pertama di sini ada analisis jurnal acuan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama dengan judul jurnal pengaruh profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Di sini penulisnya adalah Devi Tania Nabila, Mia Ika Rahmawati dengan jurnal ilmu dan riset akuntansi dari STI/SIA dengan vol 12 nomor 9 tahun 2023. Di sini variabel penelitiannya adalah X1 itu return on asset, X2 adalah fixed asset turnover, X3-nya adalah ukuran perusahaan, dan Y-nya adalah debt to equity ratio. Di sini dari hasil penelitiannya adalah yang pertama, return on asset berpengaruh negatif terhadap debt to equity ratio. Dan yang kedua, fixed asset turnover berpengaruh negatif terhadap debt to equity ratio. Dan yang terakhir adalah ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur debt. Nah, di sini yang kedua dengan judul jurnal pengaruh struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal dengan risiko bisnis sebagai variabel moderating, atau studi pada perusahaan terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Di sini penulisnya adalah Rizky Hermayanti, kemudian Destia Pentiana, dan yang ketiga Anita Kusuma Dewi dengan jurnal ilmiah esai dari Politeknik Negeri Lampung dengan vol 17 nomor 2 tahun 2023. Di sini variabel penelitiannya adalah X1 adalah fixed asset turnover, X2 adalah gross profit margin, dan di sini untuk X1-nya dikali M menghasilkan interaksi fixed asset turnover dengan risk. Dan X2-nya di sini dikali M yang menghasilkan interaksi gross profit margin dengan risk. Dan Y-nya di sini adalah debt equity to ratio. Dan untuk hasil penelitiannya adalah fixed asset turnover tidak berpengaruh terhadap debt to equity ratio, dan risiko bisnis tidak mampu memoderasi pengaruh antara fixed asset turnover dengan debt to equity ratio. Dan yang terakhir adalah gross profit margin berpengaruh terhadap struktur modal, dan risiko bisnis mampu memoderasi pengaruh antara gross profit margin terhadap risiko bisnis. Nah, yang ketiga dengan judul jurnal pengaruh return on asset, current ratio, dan DAR terhadap struktur modal atau studi empiris pada perusahaan infrastruktur di Bursa Efek Indonesia dengan nama penulis Sri Yulianti Harisma Nur Khoyimah dengan nama jurnal Manajemen Bumi Putra dari STIE Dharma Bumi Putra dengan vol 1 nomor 1 tahun 2024. Nah, untuk variabel penelitiannya adalah X1 yaitu return on asset, X2-nya adalah current ratio, X3-nya adalah DAR, dan Y-nya adalah debt to equity ratio. Nah, untuk hasil penelitiannya adalah yang pertama, return on asset dan current ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap debt to equity ratio. Nah, untuk yang kedua,
DAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap debt to equity ratio. Dan yang ketiga adalah return on equity, current ratio, dan debt dan DAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio. Nah, buat yang keempat, pengaruh profit dengan judul jurnal pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening, atau studi pada perusahaan AKR Korporindo Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Dengan nama penulis Hawardi Fiza Adha Juliman Jayazai, dengan nama Jurnal Pendidikan Ekonomi dari Universitas Nias Raya dengan vol 4 nomor 1 tahun 2023. Di sini variabel penelitiannya adalah X1 yaitu return on equity, dan X2-nya adalah current ratio, dan Y-nya adalah PBV, dan Z-nya adalah debt to equity ratio. Nah, di sini hasil penelitiannya adalah yang pertama, return on equity secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio. Buat yang keduanya, secara parsial current ratio secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap debt to equity ratio. Dan yang terakhir adalah pengaruh gabungan return on equity dan current ratio terhadap debt to equity ratio sebesar 79,8%. Nah, yang terakhir dengan judul jurnal pengaruh return on asset, current ratio, ukuran perusahaan dan struktur aktiva terhadap struktur modal, atau studi empiris pada perusahaan indeks Sri Kahati yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Dengan nama penulis Nadia Putri Dwi Andia, kemudian Ivo Rolanda, dengan nama jurnal Neraca Peradaban dari Universitas Budi Luhur dengan vol 3 nomor 3 tahun 2023. Di sini variabel penelitiannya adalah X1 return on asset, X2-nya adalah current ratio, dan X3-nya adalah ukuran perusahaan, dan X4-nya adalah fixed asset turnover, dan Y-nya adalah debt to equity ratio. Nah, di sini hasil penelitiannya adalah yang pertama, return on asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap debt to equity ratio. Nah, yang keduanya, current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap debt to equity ratio. Dan yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio. Dan yang terakhir, fixed asset turnover berpengaruh negatif dan signifikan terhadap debt to equity ratio. Baik, di sini saya akan menjelaskan hipotesis, variabel X dan variabel Y. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan hipotesis. Di sini hipotesisnya ada 3, yaitu hipotesis yang pertama itu variabel X yang pertama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y, yaitu variabel DER. Dan hipotesis yang kedua, variabel X yang kedua, ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Y, yaitu DER. Hipotesis ketiga, ROE tidak berpengaruh dan signifikan terhadap DER, yaitu variabel X tidak berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Y. Dan di sini variabel X di sini ada 3, yaitu FAT, ROA, dan ROE. Di sini sudah ada penjelasannya, cara mencarinya sudah ada rumus-rumusnya. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari FAT, yaitu penjualan dibagi aktiva tetap. Cara mencari ROA, EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Dan yang terakhir ROE, EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Dan yang terakhir variabel Y. Variabel Y ini adalah cuma satu ya. Variabel Y-nya DER. Variabel DER itu cara mencarinya total hutang dibagi modal dikali 100%. Slide selanjutnya ada data perusahaan. Di sini kita memiliki data perusahaan dari 5 PT, yaitu PT Gudang Garam, Unilever, terus Mayora, Telkom, sama Astra. Jadi ini tuh hasilnya, hasil yang tadi nih. Variabel X yaitu FAT, ROA, dan ROE. Kemudian variabel Y-nya DER, dan ini hasilnya. Ini didapatin di laporan keuangan. Nah, ini tuh ada bagiannya ya. VAT-nya dari 2019 sampai 23.
Kemudian ROA-nya juga dari 2019 sampai 2003 sampai terakhir yang DER. Terus ada juga ini rata-ratanya dari mana hasilnya? Rata-ratanya dari semua tahun ini, nih semua 2019 sampai 2023 dicari rata-ratanya. Nah, semua hasilnya ada di bawah nih. Dari mulai FAT, ROA, ROE, dan DER. Kemudian data ini yang nanti bakalan diolah. Terus eh, data ini teh harus dimasukin dulu ke step selanjutnya, yaitu uji pakai SPSS. Nah, terus selanjutnya ada model konseptual. Nah, ini di sini kan tadi udah ada penjelasannya, ini variabel X, kemudian ada variabel Y. Nah, ini disebutnya eh, FAT sampai ROA dan ROE itu dinamakan variabel independen. Jadi variabel yang bebas. Tapi kalau DER atau Y yaitu variabel yang dipengaruhi. Jadi ini tuh eh, cara bacanya tuh variabel variabel Y dipengaruhi misalkan X1 nih FAT dan terus ke bawah seterusnya gitu cara bacanya. Terus dari sini nanti lanjut ke hasil uji SPSS. Baik, selanjutnya ada tabel output. Dapat dilihat langsung ke tabel hasil koefisiensi determinasi. Model summary-nya dapat dilihat sebagai hasil SPSS berikut. Besarnya R² adalah 0,107, artinya 10,7% variabel struktur modal DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi FAT, ROA, ROE. Sedangkan sisanya 89,3% dijelaskan oleh faktor-faktor model dianalisis. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji T dan uji F. Pada uji T, FAT tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap struktur modal. Artinya H1 ditolak. Dikarenakan T hitung dari FAT 0,266 kurang dari nilai T tabel yaitu 2,07. ROA secara parsial tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap struktur modal. Artinya H2 ditolak. Itu karena nilai T hitung dari ROA yaitu min 0,151 kurang dari nilai T tabel 2,07. ROE juga tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Artinya H3 ditolak. Karena T hitung dari ROE yaitu min 0,280 kurang dari nilai T tabel yaitu 2,07. Selanjutnya ada hasil uji F, di mana seluruh variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Itu dikarenakan hasil F hitung yaitu 0,839 kurang dari 3,47 dan hasil signifikan 0,488 itu lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yaitu bahwa struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti kemungkinan aspek dana, keberanian perusahaan menanggung resiko, rencana strategi pemilik, serta analisis biaya dan manfaat yang diperoleh oleh setiap sumber dana. Pada setiap sumber dana yang dapat digunakan oleh perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangan terkait dengan perusahaan itu sendiri. Lalu yang pertama ada hipotesis 1 atau H1 menyatakan aktivitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan tetapi ditolak karena hasil uji aktivitas menunjukkan bahwa VAT tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Lalu yang kedua ada hipotesis 2 atau biasa disebut H2, mengatakan profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan tetapi ditolak karena hasil uji probabilitas membuktikan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal.
Lalu yang ketiga ada hipotesis 3 atau H3 menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh dan signifikan, tetapi ditolak karena hasil uji profitabilitas membuktikan bahwa ROE tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku Kuliah Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.